Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Terima kasih buat Bapak Ibu yang terus memantau channel saya. Sebelum saya membahas terkait dengan isu ini, saya mau memberikan informasi terkait dengan Bapak Ibu yang mungkin kesulitan untuk menulis artikel jurnal internasional, ataupun jurnal nasional, ataupun jurnal buku, ya, yang Bapak Ibu bisa sebenarnya tulis dalam waktu yang singkat. Bapak Ibu bisa mengklik link yang ada di deskripsi dari video saya ini, ataupun link yang ada di bio Instagram saya ataupun di Facebook saya. Nah, saya mencoba menciptakan prompting-prompting yang memudahkan Bapak Ibu untuk menulis, terutama yang di jurnal internasional bereputasi. Ya, dalam waktu yang singkat Bapak Ibu sudah bisa menyelesaikan jurnalnya. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu, apa yang akan saya sampaikan di sini yaitu sebenarnya mungkin Bapak Ibu sudah mendengar isu terkait dengan Kepmendikti-Saintek, ya, Kepmendikti-Saintek nomor 63 tahun 2025 ini, di mana ini merupakan dari revisi dari Kepmendikbudristek nomor 44 tahun 2024. Nah, sebenarnya kalau kita lihat di sini ada perbedaan yang signifikan antara Kepmendikti-Saintek dengan Permendikbudristek nomor 44 tersebut, ya. Kalau kita lihat di Kepmendikti-Saintek nomor 63 tahun 2025 ini, itu yang terkait dengan perpindahan dosen, ya, terutama untuk yang home base eksternal itu dihapus. Nah, sedangkan kalau di Permendikbudristek nomor 44 itu berhubungan atau berkaitan, ada setidaknya dibahas dengan perpindahan home base eksternal oleh dosen-dosen, yang juga itu merupakan sebenarnya yang sangat diharapkan oleh teman-teman dosen. Nah, tetapi setelah saya membaca seksama dari apa yang disampaikan di dalam Kepmendikti-Saintek ini, itu ada sebenarnya perubahan yang mungkin bisa dikatakan menguntungkan bagi teman-teman dosen yang mungkin selama ini mengalami stagnan yang akan menuju ke lektor kepala, terutama bagi bagi kualifikasi pendidikan magister. Tetapi itu akan saya bahas di video saya berikutnya. Nah, apa yang akan saya share di dalam aturan ini yang pernah disosialisasikan ini, jadi saya sudah sebenarnya meng-highlight beberapa yang menurut saya penting, ya, tetapi ada juga yang menurut saya tidak paham, yang mungkin nanti Bapak Ibu bisa membantu saya untuk menjawab apa yang akan saya tanyakan di dalam video tersebut, di dalam video saya ini, ya Bapak Ibu. Nah, jadi kalau kita lihat di sini saya sudah mencoba meng-highlight, ya. Pertama itu kita berbicara terkait dengan pengangkatan pertama dosen ke dalam jabatan akademik dosen. Nah, kalau kita berbicara tentang pengangkatan pertama, kalau dulu itu kan kita harus menunggu dulu minimal 2 tahun Bapak Ibu, ya, setelah kalau kita sudah memiliki ijazah dan lain sebagainya. Nah, sekarang itu tidak perlu harus menunggu 2 tahun. Jadi kalau kita lihat di sini itu minimal harus memiliki pengalaman minimal 1 tahun gitu, ya, di dalam proses pengangkatan pertamanya tersebut. Tetapi yang perlu Bapak Ibu perhatikan itu, kita tidak bisa mengacu hanya pada satu aturan ini saja Bapak Ibu. Nah, khusus untuk dosen-dosen PNS itu mereka juga harus mengacu kepada peraturan Badan Kepegawaian yang nomor 3 tahun 2023 ini. Nah, itu Bapak Ibu harus mengacu juga peraturan tersebut. Nah, terutama untuk yang dosen-dosen yang PNS. Nah, selain itu, kalau kita lihat, ya, apa yang sudah saya sebutkan di dalam peraturan negara nomor 3 tahun 2023 itu, Bapak Ibu harus mengkonversi PAK-nya itu, ya. Bapak Ibu bisa lihat di huruf G dan huruf H. Saya pikir tadinya sejak 2024 pertengahan itu sudah tidak akan berlaku lagi nih konversi gitu, ya. Ternyata karena isunya seperti itu, ya. Jadi di awal-awal 2024 itu kan kita harus mengkonversi PAK kita hingga yang Desember 2023. Nah, kemudian itu baru dilakukan perhitungan hingga Maret 2024. Nah, saya pikir setelah itu sudah tidak akan diberlakukan. Nah, ternyata seiring dengan perkembangan informasi, ternyata khusus untuk dosen PNS itu masih menggunakan sistem PAK konversi, sedangkan yang non-PNS itu masih menggunakan sistem yang dupak. Jadi inilah yang sering kali saya sampaikan, bahwa di Indonesia itu pendidikannya tidak akan pernah maju
apapun itu tidak akan pernah maju. Karena untuk hal yang semacam ini, sekecil ini pun itu masih dibeda-bedakan gitu. Nanti akan saya bahas kenapa pendidikan di Indonesia itu tidak akan maju, termasuk di dalam siaran pers yang dilakukan oleh Presiden dan juga di wawancara yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan kita gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, Bapak Ibu ketika membaca peraturan kepegawaian nomor 3 tahun 2023 ini, Bapak Ibu ya fokus kepada huruf G dan huruf H-nya. Nah, berikutnya itu adalah, jadi Bapak Ibu ini memang saya sengaja saya lompat-lompatin ya, karena ini yang terpenting yang cuma saya highlight tersebut. Nah, kemudian yang terpenting itu adalah pemenuhan syarat khusus dan syarat tambahan untuk naik ke jabatan jenjang di atasnya gitu ya. Contohnya misalnya kalau yang khusus untuk yang lektor, dari asisten ahli ke lektor, nah tentunya ada syarat khususnya, harus memiliki jurnal nasional, itu minimal ya, terakreditasi. Nah, selain itu, kalau misalnya dia punya jurnal internasional bereputasi, itu bisa juga diajukan. Tetapi untuk pengajuan itu kita harus bertindak sebagai penulis pertama, minimal 1 artikel gitu. Nah, sisanya kalau misalnya Bapak Ibu itu punya puluhan artikel misalnya untuk pengajuan pertama, ya silakan saja, tidak apa-apa. Tetapi dari puluhan artikel itu yang sudah publish, itu harus ada minimal satu sebagai penulis pertama. Nah, itu yang terpenting. Nah, saya sekaligus menjawab pertanyaan yang secara khusus dia kirim ke Instagram saya, yang menanyakan bahwa apakah artikel yang selama kita sekolah tetapi belum pernah menjadi dosen itu bisa dijadikan sebagai pengajuan pertama untuk kenaikan jabatan akademik dosen ini. Saya bilang begini, kalau sebelum menjadi dosen itu dia katakanlah sudah punya artikel sewaktu S2 mungkin ataupun sewaktu S3, tetapi yang bersangkutan itu belum pernah menjadi dosen gitu, atau belum, istilahnya yang mungkin belum pernah punya home base lah seperti itu, sehingga afiliasinya itu masih pakai afiliasi di kampus asal pada saat sekolah. Nah, ketika dia menjadi dosen dan artikel itu dipakai untuk kenaikan jabatan akademik pertama, maka itu tidak bisa dipakai, ya, tidak bisa dipakai. Kenapa demikian? Karena afiliasinya sudah berbeda. Itu yang pertama gitu. Nah, terkecuali ada juga sebenarnya beberapa asesor itu yang memperbolehkan. Itulah yang seringkali nanti akan saya bahas juga di video saya berikutnya, termasuk mau mempertanyakan kualifikasi dari para asesor ini. Gitu. Artinya saya cuma hanya untuk menyampaikan keluh kesah yang disampaikan oleh teman-teman dosen melalui Instagram saya maupun di YouTube saya gitu. Termasuk yang pernah saya alami sendiri dari apa yang pernah saya sampaikan ini. Nah, kemudian khusus untuk ke lektor kepala, dari lektor ke lektor kepala, maka ini yang akan saya sampaikan nanti di video saya berikutnya. Tetapi secara eksplisit dulu saya sampaikan di sini bahwa minimal 1 karya di jurnal nasional terakreditasi peringkat 1 dan 2 ya sebagai penulis pertama, atau 1 karya ilmiah di jurnal internasional terindeks. Nah, ini di sini tidak ada tulisan atau gitu ya. Tidak ada tulisan atau. Bapak Ibu bisa melihat apa yang ini yang saya maksud, yang ingin saya tanyakan. Berbeda dengan poin kedua sama poin ketiga Bapak Ibu ya. Di poin kedua dan ketiga itu di sini kan ada tulisan atau gitu. Artinya kita bisa memilih mau yang poin kedua kah atau mau yang poin ketiga gitu. Nah, tetapi pada poin 1 dan kedua ini tidak ada ataunya. Nah, saya beranggapan bahwa berarti untuk dari lektor ke lektor kepala kita harus memiliki dua-duanya ini. Nah, saya mohon dikoreksi kalau salah ya. Karena di sini tidak ada kata atau gitu. Nah, jadi ini pentingnya untuk bisa memahami apa yang ditulis sebelum diterbitkan. Ini yang mungkin yang saya kritisi atau yang bisa saya berikan masukan. Kalau ditulis semacam ini berarti analoginya itu adalah dua-duanya kepake gitu pada poin 1 dan poin kedua. Tetapi kalau ada kata atau di setelah poin pertama ini, maka berarti kita milih nih salah satu gitu. Nah, tetapi nanti akan saya sampaikan apa maksud daripada poin pertama ini ya, terutama untuk yang jurnal nasional di peringkat 1 dan peringkat 2 ini. Nah, kemudian khusus untuk yang profesor, nah ini yang seringkali saya sampaikan juga bahwa
kalau di sini itu sebenarnya tidak ada perubahan di Kepmendikti nomor 63 itu, kalau menurut saya tidak banyak perubahan, bahkan mungkin hanya sedikit sekali gitu ya. Dan itu bagi saya mungkin tidak terlalu signifikan. Tapi mungkin bagi teman-teman dosen yang lain, oh iya, ini adalah perubahannya signifikan. Tapi kalau melihat dari, saya justru lebih condong, lebih suka yang POPAK 2019. Kenapa demikian? Karena kalau yang POPAK 2019 itu ada mekanisme loncat jabatannya. Nah, setelah dari munculnya Permen Pan RB nomor 1 sampai yang sekarang, itu justru tidak ada mekanisme loncat jabatan. Gitu. Nah, sehingga kalau yang lain-lainnya ini, kalau Bapak Ibu baca di POPAK 2019 sampai yang sekarang sama, tidak ada bedanya. Oh iya, cuma satu lagi yang berbeda. Yang di POPAK 2019 khusus untuk yang sebenarnya ke profesor waktu itu hanya diperbolehkan pada jurnal-jurnal internasional yang masuk dalam kategori indexing SCI, Science Citation Index ya. Science Citation Index, tidak yang Emerging Social Citation Index, bukan yang ada E-nya di depan. Gitu. Nah, tetapi setelah 2019 dan POPAK 2019 itu tidak lagi diberlakukan, maka dua jenis jurnal tersebut itu sudah dihilangkan gitu. Artinya, kalau Bapak Ibu punya publikasi yang di jurnal Scopus misalnya ya, tetapi masuk kategori golongan Science Citation Index, maka itu bisa dipakai, ataupun juga yang Emerging Social Citation Index, itu juga bisa dipakai. Nah, itu saja sebenarnya perbedaan. Nah, selebihnya kalau kita lihat di isi dari POPAK 2019 sama sampai yang sekarang, ini tidak ada bedanya gitu. Nah, khusus untuk yang profesor, kalau kita lihat di sini ya, untuk yang syarat khusus tambahannya, karena di sini itu adalah seringkali juga saya sampaikan bahwa yang paling memungkinkan ketika di kampusnya atau Bapak Ibu itu tidak memiliki mahasiswa S3 atau tidak ada jurusan S3-nya di kampusnya, maka yang paling memungkinkan untuk dilakukan itu adalah pada poin 1 sama poin 4 gitu ya. Kalau yang poin 2 dan 3 itu kecuali mereka atau dosen-dosen yang memiliki di kampusnya itu ada jurusan S3-nya atau pernah menguji lah mahasiswa S3. Nah, itulah yang seringkali ini saya luput ya kemarin ketika saya menyampaikan di YouTube saya terkait dengan kenapa ajuan kolektor kepala dan guru besar itu seringkali ditolak. Nah, mungkin bagian syarat khusus tambahannya ini yang tidak dipenuhi gitu ya. Tetapi kalau untuk salah satu dari 1 sampai 4 ini sudah dipenuhi, maka sebenarnya bisa. Nah, selanjutnya itu adalah yang berikutnya itu ini, yang perlu juga diperhatikan bahwa ketika Bapak Ibu itu mensubmit dan memiliki jurnal internasional yang kemudian itu dijadikan untuk kenaikan jabatan akademik, maka sebenarnya Bapak Ibu itu harus memahami kriteria sebagai berikut ini gitu. Nah, yang seringkali luput itu adalah ini yang dewan redaksinya yang sudah saya sampaikan di video saya sebelumnya gitu. Nah, jadi yang menjadi kebiasaan ya teman-teman dosen di Indonesia itu tidak pernah melihat seberapa baguskah jurnal ini atau menjelajah jurnal itu seperti apa, itu tidak pernah. Sehingga mereka tidak tahu ini bahwa kalau di dalam kebijakan yang lama maupun yang terbaru itu kita harus memperhatikan yang namanya dewan redaksi ya, minimal berasal dari 4 negara gitu. Nah, kalau Bapak Ibu punya jurnal internasional ya, saya tidak berbicara yang jurnal internasional bereputasi, karena kita jurnal internasional pun itu bisa diajukan untuk kenaikan jabatan fungsional. Nah, kalau Bapak Ibu punya jurnal internasional, kemudian di dewan redaksinya itu kurang dari 4 negara, maka sudah pasti akan saya tolak misalnya kalau saya bertindak sebagai reviewer gitu ya, untuk POPAK. Nah, ini yang akan saya buatkan video khusus untuk teman-teman dosen ya, yang mungkin mengalami nasib sama saya, ataupun yang telah berkomentar di YouTube saya ataupun di Instagram saya ini terkait dengan sebenarnya kualifikasinya para asesor itu seperti apa sih? Nah, gitu ya. Nah, ini yang Bapak Ibu harus perhatikan. Nah, kalau berbicara tentang jurnal internasional bereputasi, ya ini yang harus Bapak Ibu perhatikan di poin 1 sampai poin 10 ini, sampai poin 11 ini ya. Itu yang harus Bapak Ibu perhatikan. Dan itu sebenarnya sudah saya buatkan videonya secara khusus perbedaan antara jurnal internasional dan jurnal internasional bereputasi yang
melebihi dari pembahasan nomor 1 sampai nomor 11 ini. Gitu, Bapak Ibu bisa cari di koleksi video saya di YouTube ya. Nah, kemudian yang paling menarik juga. Nah, saya pernah mendapatkan komentar ya. Komentar secara langsung waktu itu. Katanya ini dosen senior ini yang menyampaikan ke saya waktu itu. Katanya karya ilmiah yang dipublikasikan waktu sekolah itu tidak boleh dipakai gitu. Nah, saya sayang sekali bahwa dosen yang semacam ini itu khawatirnya memberikan informasi yang tidak tepat dan akan merugikan dosen-dosen yang lain yang notabene mereka itu produktif misalnya selama sekolah gitu. Nah, kalau kita lihat di poin B ini ya, sebenarnya hal yang semacam ini sejak POPAK 2019 itu sudah dibahas gitu. Nah, mungkin ya yang bersangkutan kurang membaca aja sih kalau menurut saya gitu. Nah, jadi saya ingatkan kembali ya Bapak Ibu, ya mudah-mudahan ini bisa memberikan informasi kepada Bapak Ibu bahwasanya khusus untuk teman-teman dosen yang saat ini sedang studi belajar ya atau tugas belajar, maka tetaplah produktif. Kenapa demikian? Karena karya-karya Bapak Ibu terutama yang dihasilkan untuk dipublikasikan di jurnal itu bisa diakui untuk kenaikan jabatan akademik dosen. Tetapi, ada tetapinya Bapak Ibu, itu tidak bisa digunakan untuk pemenuhan syarat khusus, gitu ya, untuk misalnya syarat khusus ke lektor kepala ataupun ke guru besar. Nah, tetapi kalau kita ambil dari sisi positifnya, kalau Bapak Ibu misalnya produktif nih selama sekolah, menghasilkan banyak publikasi, setidaknya itu bisa akan menutupi kum yang menjadi target kita gitu loh. Sehingga ketika kita nanti sudah lulus, kita tidak terlalu bahasa Jawanya mungkin ngoyo gitu, atau kita tidak terlalu bekerja keras untuk mendapatkan syarat khusus gitu ya, untuk mendapatkan jumlah kum memenuhi minimal standar dari kum yang kita targetkan. Nah, itu yang ini. Jadi, itu yang strategi yang saya lakukan gitu. Jadi, saya berusaha juga selama sekolah itu tetap produktif ya. Saya membidik ya jurnal-jurnal internasional ataupun nasional itu yang minimal Sinta 2 gitu. Itu yang saya bidik gitu. Sehingga tetapi saya ketika sudah nanti lulus itu saya sudah juga menyiapkan artikel yang bisa saya pakai nanti untuk ke syarat khususnya semacam itu. Jadi nanti saya tidak terlalu effort ya untuk mencari syarat khususnya. Nah, sedangkan yang lain untuk poin C dan poin D itu yang terpenting itu adalah ini Bapak Ibu. Karya ilmiah yang terbit sejak 6 bulan sebelum TMT. Jadi itu juga bisa dipakai. Contohnya misalnya seperti ini. Bapak Ibu ketika ada ini jurnal yang posisinya misalnya masih under review. Tetapi di sisi yang lain ada Bapak Ibu itu sudah mengajukan kenaikan jabatan akademik dosen. Dan ketika SK-nya keluar, posisi artikel ini masih under review gitu dan belum pernah diajukan untuk kenaikan jabatan fungsional. Nah, ketika misalnya sudah beberapa bulan, maksimal 6 bulan misalnya baru terbit, maka artikel tersebut itu bisa dipakai untuk kenaikan jabatan fungsional berikutnya. Itu yang dimaksud semacam itu. Nah, berikutnya itu adalah syarat khusus untuk kenaikan jabatan dosen lektor kepala ke profesor ya, karena kita tidak berbicara lagi tentang loncat jabatan ya, misalnya dari asisten ahli ke lektor kepala atau lektor ke profesor. Nah, ini yang banyak juga ditanyakan bahwa kenapa harus menunggu 10 tahun? 10 tahun yang dimaksud itu Bapak Ibu, 10 tahun sejak Bapak Ibu itu mendapatkan jabatan akademik pertamanya. Gitu, bukan 10 tahun setelah jabatan akademik terakhir. Tidak seperti itu. Ini yang banyak saya ditelepon nih, terutama teman-teman dosen yang tahu nomor saya dan akan maju ke guru besar. Itu banyak, sebelum mereka mengajukan, banyak yang menelpon saya terkait dengan hal tersebut. Saya sampaikan bukan seperti itu. Tetapi itu 10 tahun sejak pertama kali mendapatkan jabatan akademiknya gitu. Contohnya misalnya, kalau misalnya jabatan akademik pertama yang diperoleh itu asisten ahli, misalnya di tahun 2000 misalnya, nah mulai dari tahun 2000 itu sampai 2025 sudah berapa puluh tahun itu ya. Nah, itu yang dimaksud gitu, bukan misalnya jabatan terakhir lektor kepalanya kemudian dihitung 10 tahun berikutnya. Enggak lah, bukan semacam itu. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi itu yang dimaksud ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa memberikan insight baru juga bagi teman-teman yang akan menuju ke guru besar. Nah, sedangkan
Bagi dosen yang berstatus sedang tugas belajar dengan tetap melaksanakan tugas tridharma, itu dapat mengajukan kenaikan jabatan akademik. Nah, menurut saya di sini masih ada subjektivitas gitu ya. Nah, kenapa hanya dosen-dosen yang berstatus tugas belajar tetapi masih menjalankan tridharma yang boleh mengajukan? Salahkah? Pertanyaan saya begini Bapak Ibu, apakah salah kalau dosen yang sedang tugas belajar tetapi tidak melaksanakan kegiatan tridharma perguruan tinggi itu tidak boleh mengajukan kenaikan jabatan akademik dosen? Nah, kenapa demikian? Saya bilang boleh ya. Seharusnya boleh, bukan boleh, tapi seharusnya boleh, karena bisa saja dosen tersebut sebelum dia sekolah, itu dia sudah memiliki tabungan dulu. Tabungan untuk, misalnya untuk bidang satunya, bidang duanya, ataupun bidang tiganya. Dia punya tabungan-tabungan yang belum pernah diajukan untuk kenaikan jabatan akademik dosennya. Sehingga ketika yang bersangkutan itu adalah sekolah, karena dia sudah memiliki tabungan sebelumnya, ya why not? Kenapa dia tidak diberikan kesempatan untuk mengajukan kenaikan jabatan akademik dosen? Meskipun yang bersangkutan itu adalah dengan status tugas belajar, namun tidak melaksanakan kegiatan tridharmanya di dalam proses sekolah tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, besar kemungkinan juga bahwa dosen tersebut ya, meskipun dia tidak melaksanakan kegiatan tridharmanya layaknya dosen-dosen yang mungkin berstatus tugas belajar yang berada di Indonesia, ya kita harus sebenarnya kalau kita berbicara tentang peningkatan karir dosen, maka tidak ada boleh pembatasan bahwa hanya dosen yang melaksanakan tridharma yang meskipun yang bersangkutan tugas belajar. Yang tidak melakukan tridharma pun, misalnya yang bersangkutan itu mendapatkan beasiswa di luar negeri, tetapi kan teknologi ini kan sudah maju ya. Perkuliahan bisa dilakukan secara online, bimbingan bisa dilakukan secara online, yang bersangkutan juga mungkin produktif selama kuliah, dan juga untuk yang pengabdian itu dia bisa melakukan pengabdian di luar negeri ataupun dia bisa melakukan pengabdian secara online. Itu semuanya bisa kita dapatkan dengan mudah gitu loh. Kembali ke pertanyaan saya, kenapa selalu harus dosen-dosen yang berstatus tugas belajar dan melaksanakan kegiatan tridharma yang diperbolehkan untuk mengajukan kenaikan jabatan akademik dosen? Kenapa dosen-dosen yang berstatus juga tugas belajar namun tidak melaksanakan kegiatan tridharma di Indonesia tidak diberikan kesempatan untuk mengajukan kenaikan jabatan akademik dosen? Nah, kalau dibuat aturan semacam ini berarti yang pembuat kebijakan itu tidak memikirkan sebenarnya peningkatan karir dosen. Gitu. Makanya seringkali di dalam video saya selalu mengkritisi kebijakan yang ada. Sepertinya kebijakan yang dibuat itu sudah tidak relevan dengan zaman yang sekarang. Gitu. Nah, semestinya dengan adanya COVID itu kan memberikan kita banyak pelajaran bahwa yang tadinya belum pernah mengenal Zoom, sudah pernah bisa pada akhirnya mengenal Zoom. Nah, dengan kondisi teknologi yang semacam ini yang terus berkembang, kan kita bisa saja melakukan pengajaran itu dimanapun gitu loh, tidak harus di Indonesia gitu. Apalagi sekarang malah berkembang perkuliahan jarak jauh ya, PJJ namanya. Nah, itu apa bedanya dengan kita yang ada di luar negeri kemudian tidak diperbolehkan untuk mengajukan kenaikan jabatan akademik dosen? Nah, itu baru satu pertanyaan. Belum lagi kalau misalnya saya mau berbicara tentang BKD yang menurut saya juga mendiskriminasi teman-teman dosen yang sedang studi gitu ya, terutama teman-teman dosen yang mendapatkan beasiswa bukan dari pemerintah Indonesia. Itu ya, itu yang terpenting. Nah, kemudian yang lain, jadi Bapak Ibu kalau misalnya ada yang mau ditanyakan silakan meninggalkan komentarnya di kolom komentar YouTube saya ataupun di Instagram saya dan Facebook saya. Nah, sedangkan yang lain ini adalah berbicara tentang timeline ya. Itu juga sebenarnya sudah saya bahas di video saya yang lain. Nah, ini kalau kita mau lihat sebenarnya keseriusan orang di dalam mau menerbitkan kebijakan baru itu dilihat dari sininya. Dari sini saja itu loh, dia seperti tidak serius. Masa ada tabel yang berbentuk miring semacam ini. Ini yang ini ya. Ini sudah banyak beredar ini di internet yang semacam ini. Selebihnya itu sama dengan apa yang ada di POPAK 2019 Bapak Ibu, dan peraturan-peraturan di POPAK 2024 ya, yang orang-orang dosen-dosen menyebutnya semacam itu. Nah, jadi itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan
ini bisa bermanfaat buat teman-teman dosen. Nanti kalau Bapak Ibu misalnya mau dokumen yang ini, Bapak Ibu bisa mendownloadnya di Google, itu banyak sekali. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video saya berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.